Selamat hari Minggu semua. Sepi amat. Oke, kita masuk di bulan Juni. Tapi sebelumnya yang kemarin minggu lalu yang ikut Next Gen Takeover siapa? Diberkati ya. Saya diberkati banget kemarin Next Gen Takeover. Jujur it's beyond my expectation. Beyond my expectation. Tapi saya percaya Next Gen Takeover berikutnya akan lebih baik lagi. Amin. Oke. So, bulan ini kita masuk dalam tema baru yaitu Build for More. Oke. Sebelum saya masuk ke apa yang mau saya sampaikan, yang mau saya bagikan, saya mau nanya, coba jujur. Ada satu perasaan yang kita sering rasain tapi kita jarang ngomongin. Ya. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa gini, despite dengan semua yang kita punya, kita masih merasa ada yang kurang di hidup kita. Pernah ada yang rasa kayak gitu? Ya. Punya pekerjaan dengan posisi dan gaji lebih bagus? Oke. Punya. Punya pacar? Udah. Ya. Apalagi yang belum punya pacar, ya kan? Bisa ganti iPhone 17 Pro Max? Udah. Tapi masih ada yang kosong. Ya kan? Semua udah. Tapi kok perasaan itu gak pergi-pergi? Berarti gini. Yang kita rasain itu gak bisa dipenuhi dengan hal-hal materi seperti itu. Perasaan itu sering kayak ngomong gini. Gini doang nih hidup. Pernah gak rasa kayak gitu? Gini doang nih. Nah, kita habis itu mulai troubleshoot kita punya perasaan kayak kita troubleshoot handphone atau komputer. Kita mulai analisa, kita pikir begini, oh mungkin ini karena kita salah kota. Coba kita pindah ke Bali. Sedap. Sampai pindah ke Bali, ternyata perasaan itu gak hilang juga. Oh mungkin kurang liburan, kurang healing, mulai traveling. Ya pulang healing gak punya duit, pay later. Pulang healing, sinting. Ya kan? Nggak tambah bener. Terus, mungkin kurang produktif. Kita jadi workaholic. Kita kerja terus. Ganti ini, riset yang ini, ganti kota segala macam, nggak menyelesaikan apapun. Nah, saya cuma bilang begini, perasaan itu timbul karena gini, kita kehabisan alasan why we exist. Bukan soal masalah fisiologi, bukan soal mental health, bukan. Kita cuman sesimpel kehabisan alasan untuk hidup. Karena kita hidup tidak dalam desain yang Tuhan bikin buat kita. Karena gini, kita nggak didesain hanya untuk perform well. Atau bahkan melayani dengan baik. Kita gak didesain hanya untuk itu. Amsal 16 ayat 4 bilang begini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Satu pertanyaan sederhana. Apakah kita termasuk segala sesuatu? Saudara percaya itu gak? Kita termasuk segala sesuatu. Artinya gini. Mungkin kita diciptakan lebih dari yang kita hidupi sekarang ini. Kita di dunia ini bukan cuma untuk melewatkan waktu, kita begitu aja. Nah, beberapa waktu lalu saya lupa tepatnya di mana, Kak Jo pernah ngomong gini, dia pernah remind saya bilang gini, kamu bisa sukses di tempat yang salah. Kamu bisa benar-benar sukses di tempat yang salah. Dia bilang gitu. Nah, itu sukses di tempat yang salah itu lebih menyedihkan daripada gagal. Ya, nanti saya jelasin. Orang yang nggak ngerti panggilan, cuman stop sampai diselamatkan, hidupnya akan sulit tepat sasaran. Oke? Dia bisa kerjakan hal yang benar di tempat yang salah. Contohnya di Alkitab apa? Gideon. Ya, dia menampi jerami di tempat pengirikan anggur. Kalau saudara tahu, orang yang suka main di desa siapa? Ada yang pernah lihat orang nampi jerami? Yang itu loh, yang ini padi. Nggak pernah, jadi gini.
orang nampi jerami itu dia butuh angin. Karena waktu dia pukul, lihat kan biasa padi dipukul ke bawah kan. Itu yang ringan itu kena angin dibawa pergi. Jadi yang tinggal itu yang ada bobotnya. Jadi dia butuh angin, ya. Tapi mengirik anggur, dia akan gali lubang di bawah tempat pengirikan. Jadi anggur itu diinjek, dikirik di situ, ada pengirikannya. Tapi Gideon dia bikin apa? Dia menampi jerami di pengirikan anggur. Sukses sih. Jadi nggak? Jadi mungkin. Tapi it's not meant to be. Ya. Nah. Terus apa gitu? Orang bilang begini, tahu dari mana Gideon nggak tahu panggilannya? Lihat aja. Tuhan datang sama dia, Tuhan panggil dia pahlawan, lalu dia jawab apa? Baca aja ceritanya. Dia deny semua. Nah, kenapa saya bilang tadi sukses di tempat yang salah itu lebih parah dari gagal. Karena gini, kalau gagal masih ada kirim sinyal ke hidup kita begini ya, lu mesti rubah sesuatu. Betul nggak? Oke. Tapi sukses di tempat yang salah itu yang bikin kita stuck puluhan tahun. Saudara kalau maunya saudara berasa you stuck di satu hubungan yang toksik, mungkin itu. Kita nggak mau get out dari hubungan itu karena kita berpikir gini, kita sudah familiar. You are familiar with the hurt. Ya, you familiar with the abusive pattern dalam hubungan itu. Kamu pikir bahwa, wah kalau gue keluar dari sini, gue masuk satu hubungan yang lain lagi. Dan mungkin gak ada jaminan bahwa kamu akan gak disakitin lagi. At least in this relationship, I'm familiar with the hurt. Itu yang bikin kita stuck. Itu yang bikin kita stuck. Nah, Alkitab punya nama untuk kondisi seperti ini. Namanya hamartia. Oke. Nah, kita terjemahkan itu sering kita bahas hamartia itu kayak meleset kayak dalam konteks dosa, betul gak? Kita bahas itu dalam konteksnya dosa. Tapi artinya sebenarnya gini, miss the target. Meleset. Nah, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berusaha sungguh-sungguh itu dari kita effortnya. Ya. Orang suka pikir konteksnya effortless apa sih? Alkitab bilang berusaha sungguh-sungguh kok. Paling keki kalau ada orang bilang effortless. Jangan suka gini loh, comot satu konteks terus abis itu abuse ayatnya. Alkitab bilang berusaha sungguh-sungguh kok. Keselamatan dan semua yang baik dalam kita, itu investasi, itu bagian Tuhan. Amin. Semua yang baik dalam kita Tuhan sudah investasikan di detik kita terima Tuhan. Ya. Nah, tapi bagian kita berusaha bersungguh-sungguh. Itu bagian kita. Orang pikir gini, orang suka salah konteks. Tuhan Yesus rest kan on the 7th day, betul kan? Orang pikir begitu kan rest. Coba pikir baik-baik. On the 7th day, bukan Tuhan goler-goleran. Tuhan tuh gak tahu capek. Gak ada capek. Waktu di retret kita belajar kan, on the 7th day, setelah Yesus kerja, ini figure of speech. Dia bekerja dari selama 6 hari dan dia rest katanya. Rest dia gak goler-goleran, dia memerintah. On the 7th day, dia memerintah. Nah kita gini, kita berpikir kita punya rest adalah gini, we do nothing. We do nothing dan tetap kita mengharapkan sesuatu. That's insanity. Itu gila. Oke, nah. Dalam Alkitab kata panggilan dan pilihan selalu berjalan bersama, tidak terpisah. Oke.
Mengenali panggilan biasanya langsung gini, menghubungkan kita terhadap pilihan-pilihan hidup kita. Artinya gini, waktu Tuhan pilih seseorang, Tuhan juga taruh panggilan dalam hidup orang tersebut. Itu udah jelas. Nah, Tuhan panggil kita untuk jalan sama-sama dalam purpose-nya. Purpose-nya apa? Untuk menyatakan Tuhan di dunia ini. Oke. Dari pembacaan di atas gini, diajarin begini. Perjalanan kerohanian seseorang dapat saja tersandung dan terjatuh karena tidak mengenali pilihan dan panggilan. Begitu kan kira-kira kan ayatnya bilang begitu kan. Waktu kita nggak mengerjakan panggilan kita punya possibility besar sekali untuk terjatuh dan tersandung. Nah, tapi untuk meneguhkan panggilan kita perlu sungguh-sungguh. Ya kan? Ayatnya kan bilang gitu. Nah, simple logic. Nggak perlu bikin susah cari bahasa aslinya, ini simple logic. Ya kan? Nggak perlu cari ini apa, segala, nggak perlu. Ini. Nah, 2 tahun lalu saya waktu saya lagi liburan di OSI, lihat Rima pelayanan, saya melayani di tempat gereja saya dulu sama Eto. Ya, kelar ibadah saya dipanggil sama bekas gembala saya itu ke ruangannya dia. Ya, dia ngomong satu kalimat yang saya ingat. Dia bilang begini, hari ini saya ngelihat ternyata memang panggilan itu yang jaga hidup kita. Waktu kita jalan di panggilan, kita acknowledge kita punya panggilan, that calling yang kasih guardrail di kita. That calling yang kasih guardrail di kita. Sama berarti sama ayat tadi kan. Kita gagal kenal panggilan, kita jatuh. Nah, tadi awal udah di-mention bahwa gini, panggilan itu berhubungan dengan tujuan. Jadi waktu kita nggak ngerti panggilan kita bisa abuse tujuan hidup kita. Ya, itu prinsip. Waktu kita tidak mengenali tujuan sesuatu itu dibuat, kita pasti abuse tujuan barang itu diciptakan. Seperti komputer lah, seperti PC. Dia nggak mau pakai Windows, dia mau pakainya Macintosh. Kalau dia glitching, dia crash, itu expected. Betul nggak? Orang-orang IT tahu, itu expected. Udah pasti kok, memang nggak compatible kok, cuma dipaksa aja. Nah, jadi mengenali panggilan itu sama dengan gini, berenang menuju tujuan Tuhan. Orang yang apa-apa langsung merusak dirinya, sederhana. Orang itu nggak kenal panggilannya. Dia bisa ngomong apapun, tapi bukti hidupnya dia nggak kenal panggilannya dia. Karena dia selalu abuse diri. Ya, dia tidak perlu orang abuse dia nggak perlu tunggu orang abuse dia abuse dirinya sendiri. Nah, masalahnya mengenal panggilan itu nggak gampang. Mengenal panggilan itu butuh namanya pewahyuan. Mengenal panggilan itu butuh pewahyuan. Coba renungkan. Kita bukan orang jahat, baik sama orang, aktif di gereja, tapi kita meleset dari sasaran. Karena kita nggak pernah tahu sasaran kita sebenarnya apa. Ya, banyak orang pandai dalam aktivitas di gereja, tapi itu tidak sama dekat dengan Tuhan. Ya, beraktivitas di gereja tidak sama dengan dekat sama Tuhan. Banyak orang hebat dalam gereja, tapi di luar gereja zong. Ya, nah, dosa terbesar bukan apa yang kita kerjakan kadang-kadang, tapi apa yang tidak kita kerjakan. Karena kamu nggak tahu kamu dipanggil untuk apa. Waktu di retret, siapa yang bilang? Kak Jod apa Kowing? Dia bilang begini katanya, dosa pria terbesar adalah apa? Pengabaian. Dosa paling besar kita itu pengabaian. Nah, kenapa kita bisa ada di posisi ini? Karena gini, kita selalu pisahkan panggilan dan karunia. Kita selalu coba pisahkan ini dua, panggilan sama karunia. Kita di forward class, kita belajar soal mengenali kita punya karunia. Tapi apakah kita sudah kenal kita punya panggilan? Kenal nggak kita punya panggilan?
Karena karunia dan panggilan selalu berjalan bersama. Oke? Nah, saya ngelihat bahwa hari-hari gini nih, kita sekarang penuh informasi tapi sangat minim transformasi. Kita tahu paling banyak tapi berubah paling sedikit. Kita tahu banyak. Ya. Tren yang hari-hari gini, semua orang ingin tahu karunianya apa. Dulu itu ada tes minat bakat ya. DISC lah apa segala macam. Orang bayar mahal loh. Untuk tahu dia punya minat bakat segala macam. Semua orang mau tahu spiritual gifts. Kita bakal lain di spiritual gifts. Bilang gini, saya saya ini spiritual gifts-nya, saya ini prophetic, discernment. Kita pakai kita punya spiritual gift untuk tuding orang. Itu abusive. Itu abusive. Kamu tahu discernment, artinya kamu tahu yang mana mesti didoain, yang mana kamu mesti tolong. Bukan untuk tolong. Firman Tuhan itu pelita buat kaki, bukan senter buat di mata. Iya kan? Kalau kamu senter dia di mata, dia silau. Masuk lubang juga. Jadi semua orang pengen tahu strength-nya apa. Sampai inisial apa itu, INFJ lah, whatever lah. Sampai saya bingung tuh apa sih. Jadi kebanyakan gitu kan. Saya gak anti sama spiritual gift test, gak anti. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan gini. Waktu tahu kamu punya gifting, apakah kita sudah pernah sungguh-sungguh bertanya panggilan kita? Karena ada perbedaan yang fundamental di antara keduanya. Jadi jangan cuma fokus sama knowledge, tapi hilang conviction. Tugas kita bukan orang kagum sama apa yang kita tahu, tapi tugas kita dorong mereka untuk serupa dengan Kristus. Karena knowledge puff up. Alkitab bilang gitu kan. Knowledge bikin orang tinggi hati. Saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu ini. Orang gak mau tahu gini. Kalau semua yang kita tahu gak membawa orang menjadi serupa dengan Kristus, buat apa? Buat apa dengan segala macam bahasa asli yang kita tahu? Kita tahu bahasa aslinya ini, kita tahu bahasa aslinya, kita debat ini Armenian, kita ini Greek, ini Hebrew dan segala macam. Tapi bikin, gak ada yang kita bikin. Gitu loh. Masalahnya gini, hari-hari ini orang lebih suka melakukan sesuatu di atas panggung. Lebih dari mengasihi untuk siapa kita melakukan hal tersebut. Kita jadi familiar dalam hal mengasihi Tuhan. Banyak orang hebat di atas panggung tapi lemah di kehidupan sehari-hari di bawah panggung. Jadi gini, kita mesti jaga 3 hal ini yang saya mau bilang. Jangan biarin penampilan menggantikan hadirat. Jangan biarin performance replace the presence. Jangan biarin informasi menggantikan transformasi. Yang ketiga, jangan biarin panggung gantiin jam doamu. Look good cannot replace of being good. You can be look good up here. Saudara bisa kelihatan baik di atas sini. Semua kayak malaikat di atas sini. Turun jadi kayak setan ya urusannya. Nggak tahu. Ya. Lucu kan, di atas dipenuhi Roh Kudus, di bawah dipenuhi roh setan. Kan lu gimana sih gitu loh. Nah, karunia dan gifts, karunia dan calling bedanya gini, oke? Karunia adalah kemampuan dari Tuhan. Biar kita sadar nih, ya. Karunia itu kemampuan dari Tuhan, calling adalah tanggung jawab dari Tuhan. Ya. Karunia is all about our strength. Tapi calling is all about penyerahan kita. Our surrender. Karunia selalu tarik perhatian ke kita. Tapi calling menarik perhatian ke Tuhan. Calling selalu orientasinya bikin kita sukses. Karunia. Selalu mau bikin kita sukses. Tapi calling akan bikin hidup kita signifikan. Karunia itu kepuasannya sementara. Calling itu sampai pada kekekalan.
Karunia bisa dilatih. Calling harus ditaati. Nah, karunia gratis, Pak. Gratis. Calling ada harga bayar. Nah, Roma 11 ayat 29 bilang begini. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kasih karunia dan panggilan disebut bersamaan kok. Allah kita nggak pernah pisahin keduanya. Kita yang pisah-pisahin. Jadi buat apa tahu kamu punya karunia kalau kamu nggak tahu kamu punya calling? Buat apa tahu kita punya spiritual gifts kalau kita nggak mau jalan di callingnya kita? Lalu mesti tahu gini, spiritual gifts ada sama kita untuk membangun tubuh Kristus. If you're not in the body of Christ, your spiritual gifts nggak ada gunanya. Mau ngapain? Orang yang tidak dalam tubuh Kristus, spiritual gift-nya akan menyerang tubuh Kristus. Itu. Karena tujuannya untuk membangun. Nah, kita jadi orang yang tahu kita bisa apa, tapi kita nggak tahu kita diciptain untuk apa. Orang yang punya Ferrari, ya saya nggak anti sama orang punya Ferrari, nggak apa-apa, boleh aja kalau punya duit, beli aja. Tapi punya Ferrari di Jakarta, ya. Ferrari bisa ngebut, bisa perform, bisa impresif, tapi mau kemana? Mau kemana? Udah bensin segini, ya, jalanan rusak mulu. Bilang speed bro, tapi tahu nggak? Speed without direction is dangerous. Speed without direction is dangerous. Karunia itu enablingnya yang memampukan panggilan adalah destininya. Semua orang di Alkitab, Daud, Yusuf semuanya ada melayani di tempat di mana dia berada sesuai dengan zamannya dia. Jadi waktu kita ada hari ini, umur kita adalah ya zaman kita gitu loh, ya. Dan saya yakin gini, nggak perlu berdoa tanya Tuhan bahwa kita mesti melayani mana ya. Lihat aja sampingmu, yang duduk sampingmu siapa? As simple as that. Salah satu alasan kenapa kita sulit menemukan panggilan kita adalah kita mencarinya tempat yang salah. Kita carinya di program, kita carinya di tes, di seminar. Padahal panggilan itu terkunci sama generasi tempat kita melayani. Ya kan? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata tentang Daud itu sangat singkat tapi it's very powerful. Dia bilang begini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia, the thing about purpose, ya. Waktu kita tahu kita punya purpose, ya. Saudara boleh setuju boleh enggak, tapi perhatiin aja. Waktu kita tahu kita punya purpose, it will be the end of you. It would be the end of you. Waktu kita tahu kita punya purpose. Karena gini, waktu sesuatu terjadi sesuai dengan tujuan itu ada ujungnya. Ujungnya apa? Selalu kita end. There's no more me. Waktu purpose-nya kita we serve the purpose, there's no more me. Ya. Jadi kita dipanggil bukan untuk semua zaman, pada zaman kita aja. Daud tidak dipanggil untuk zaman kita. Yohanes Pembaptis nggak dipanggil untuk zaman kita. Dan kita nggak dipanggil untuk zaman mereka. Kamu dipanggil untuk zaman ini dengan masalah-masalah yang terjadi hari ini. Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Simple. Oke, ada satu cerita. Ya, saya baca cerita ini udah cukup lama. Seorang yang bernama Amy Beatrice Carmichael. Dia lahir 16 Desember 1867. Ya, di Irlandia. Jadi udah pasti bule ya. Kalau Irlandia pasti bule lah ya. Nah, waktu dia lahir, seumurnya gini. Seumur hidupnya dia protes sama Tuhan. Udah pernah lihat orang Irlandia belum? Kalau lahir bule-bule Irlandia. Matanya tuh hijau. Kalau nggak hijau, biru. Ini anak lahirnya dark brown matanya. Dark brown. Tidak biru kayak mamanya biru matanya. Kulitnya juga agak gelap.
orang Irlandia putih, kayak tembok. Kalau dia turun di Papua, orang pikir dia dewa. Ya, kulitnya gelap, nggak seperti anak Irlandia pada umumnya. Amy ini sempat mendaftar dia ke China, tapi ditolak oleh dokter karena masalah kesehatan. Dia ada penyakit saraf yang dia kidap gitu loh, dia bilang. Terus dia nggak menyerah, dia diutus ke Jepang tahun 1893. Namun karena Jepang dingin, karena dingin tambah parah sakit sarafnya, sehingga dia mesti pulang lagi. Jadi dia sempat melayani sebentar di Sri Lanka, coba. Sri Lanka, saya aja nggak mau kalau di sini. Ini aku utus lah ya toh. Akhirnya gini, Amy tiba di India di November 1895 di usia 27 tahun. Di situ dia ketemu tujuan hidup terbesarnya untuk melayani selama 55 tahun. Tanpa pernah ngambil sabatikal untuk pulang. 55 tahun gak sabatikal. Gak ambil cuti. Ditulis bener di biografinya, tidak pernah sekalipun dia pulang. Tanpa dia sadari begini, Tuhan punya tujuan buat hidupnya, kenapa dia diciptain begitu. Kenapa kulitnya gelap? Kenapa kulitnya dark brown? Tahu pelayanannya dia apa? Selamatin anak-anak perempuan dari child slavery. Sex trafficking. Karena warna kulit dan bola matanya dia, itu keuntungan dia untuk melayani di sana dengan membawa dengan warga lokal. Coba. Dia spend whole of her life complaining sama Tuhan, kenapa matanya dia gak kayak mata mamanya. Kenapa kulitnya dia gak kayak kulit orang-orang Irlandia pada umumnya. Nah, saya mau bilang gini, your upbringing plays important part in your calling. Your upbringing plays important part in your calling. Jadi waktu kita mengeluh tentang latar belakang kita, tentang orang-orang yang ada di hidup kita, tentang masalah-masalah yang terus ngikutin kita, coba berhenti sebentar dan tanya, mungkin gini, jangan-jangan Tuhan taruh kita di sini bukan untuk sebagai korban, tapi we have to be the answer. Kita mesti jadi jawaban. Kak Jo pernah ngomong gini, berharap perubahan terjadi tanpa mau terlibat di dalamnya adalah bentuk pengkhianatan. Kita mau satu perubahan terjadi, tapi kita gak mau terlibat dalamnya. Kita berpikir begini, perubahan itu bisa terjadi dengan sendirinya. Enggak. Bentuk pengkhianatan terbesar adalah berdoa terhadap sesuatu tanpa mau terlibat di dalamnya. Itu pengkhianatan terhadap doamu. Orang yang berdiri di luar arena hanya bisa komentar. Percayalah. Bentar lagi Piala Dunia, kamu lihat komentator bola. Chris. Dan percayalah gini, komentarmu tidak mengubah apapun. Kita komen aja gitu loh. Nah, panggilan kita terbanyak lahir dari masalah yang tidak bisa kita acuhkan. Yang kayak ganggu banget di kita. That's your calling. That's your calling. Kalau saudara lihat saya sekarang ini. Mungkin orang-orang nanya gini, gila ya gereja penuh sama Ambon. Bilang gitu ya. Terus habis itu anak-anak, apa bilang dulu ada anak-anak jalanan. Apalah begitu kan. Anak-anak inilah bandel-bandel lah katanya gitu. Freedom tuh penuh sama anak-anak begitu-begitu tuh. Gitu kan. Nah. Sebenarnya gini, I'm just telling you. Dulu saya di Makassar, kita baku pukul di tempat mana, saya lahir di Kampung Ambon. Jadi saya sama komunitas, jadi yang ajarin saya main musik pertama kali, orang Ambon Pak. Saya juga gak ngerti. Orang kalau nanya itu Cina dari Ambon kah atau apa gitu kan. Saya terbiasa, guru sekolah saya Ambon semua. Saya panggil dia Yefro. Coba. Yefro. Ambon semua. Guru saya Tenina, Lemena. Saya dikejar-kejar sama guru saya pakai penggaris kelas 1 SD. Sama Yefro Lemina. Saya masih ingat itu paling mengerikan itu guru. Jadi
My previous seasons make me can understand you. Ya. So I can serve you better, guide you better. Sampai gini. Saya mau berdoa begini. Kita semua percaya bahwa kita semua called for more. We are built for more. Ini yang sering kita lewatin. Kita sering pikir panggilan itu tentang kita kan. Pencapaian kita, tentang destiny kita. Udah khotbah di mana, udah main di panggung mana, di hadapan berapa ribu orang. Memang mungkin ada elemen itu, tapi bukan itu intinya. Tuhan karuniai kita sesuatu, bukan untuk kita. Tuhan karuniain kita sesuatu, kasih kita spiritual gifts untuk orang lain. Kita pikir untuk kita punya keuntungan. Nah, salah mendefinisikan karunia akan menyebabkan kita menggunakan karunia itu dengan cara yang salah. Jelasnya bedanya. Karunia bikin kita sukses, panggilan bikin kita signifikan. Sukses bisa kamu ukur dengan apa yang kamu punya, signifikan tidak bisa diukur dengan apa yang kamu punya. Merasa berarti tidak bisa diukur dengan apa yang kamu punya. Ya. Waktu kita meninggal nanti, apa hidupmu akan lebih besar dari kuburanmu? Apakah orang akan masih ngomong soal dampakmu 10, 20, 50 tahun setelah kamu pergi? Ini bukan soal popularitas. Ini pertanyaan soal gini, membangun sesuatu yang melebihi hidup kita. Oke? Nah, ada satu titik sweet spot yang kita semua perlu temukan. Oke? Destiny kita adalah di titik pertemuan antara apa yang Tuhan tuntut dari kita, panggilan, dan apa yang Tuhan percayakan ke kita. Saya ulang, destiny kita. Kita suka mau tahu kan destiny kita apa kan? Nah, destiny kita itu ada titik pertemuan antara apa yang Tuhan tuntut dari kamu dan apa yang Tuhan percayakan ke kamu. Bukan salah satu, keduanya. Karunia tanpa panggilan tampil bagus tapi gak punya tujuan. Panggilan tanpa karunia punya hati tapi gak punya alat. Ya. Nah, orang yang tadi sudah bilang, jatuhnya kita seringkali bukan karena kita orang jahat, tapi karena kita nggak ngerti panggilan kita apa, kita nggak ngerti kita ada untuk apa. Nah, dalam Alkitab setiap kali seseorang ketemu panggilannya ada 3 hal yang paling sering muncul. Oke, catat ini. Yang pertama adalah mereka punya sebab. They have cause. Mereka punya sebab. Waktu Daud maju lawan Goliat, dia punya alasannya. Dia punya cause-nya. Orang lain mundur, Daud maju. Bukan karena Daud gak takut. Tapi alasan yang untuk maju, yang Daud punya lebih besar dari rasa takutnya dia. Alasannya Daud untuk maju lebih besar dari rasa takutnya dia. Orang yang punya panggilan pasti punya alasan kuat. Dan karena mereka jalan di panggilannya, kamu akan lihat dia gini, kayaknya energinya gak ada habisnya deh. Iya karena dia jalan di sweet spotnya dia. Dia jalan di callingnya dia gak perlu cuti, dia gak perlu sabatikal, dia gak perlu itu. Karena dia jalan di sweet spotnya dia. Punya alasan kuat. Nah, kalau hari ini kita lebih banyak excuse daripada willpower untuk melakukan kehendak dan tujuan Tuhan, coba cek. Are you running on your sweet spot or not? Karena banyak sekarang yang komentar banyak, tapi untuk maju mereka pilih-pilih. Karena apa? Harga bayarnya mereka punya kenyamanan. Iya kan? Orang tahu, komentar paling jago Pak. Nanti lihatnya Piala Dunia ya. Wih, kaki kanan dong tendang itu. Dalam hati sudah begini, coba Ale di lapangan. Kena gak itu bola? Kena aja enggak. Mau komentar. Saya suka main padel kan. Jadi kalau kita komentar tuh gini, mundur, maju, mundur, maju. Coba dulu di lapangan. Bola datang, ya lepas bolanya. Tapi kalau di luar lapangan, komentar paling top Pak. Ya.
Terlalu banyak orang hari ini tahu apa yang mereka bisa lakukan, tapi seakan nggak ada motivasi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, mereka punya beban, they have burden. Nehemia dengar soal Yerusalem yang hancur dan dia nangis. Nah, bukan karena itu tugasnya dia ini barista. Nehemia ini bartender, ya, juru minum, iya dong. Nah kita hari ini, kita ribut di job desk. Betul gak? Kita ribut di job desk without get anything done. Ini job desk siapa? Mestinya ini dong, mestinya ini, mestinya terus. Nehemia begini, dia jauh Pak dari barista ke kontraktor tuh jauh Pak. Tiba-tiba jadi kontraktor. Yang di sini saya tahu cuma Rangga. Dari DJ lu ya? Dari DJ dan dari DJ, dari barista, jadi tuh kontraktor. Percis. Ali ganti nama sudah Nehemia. Yesus bilang apa? Cooknya ringan, betul gak? Tapi tetap beban Pak. Jadi jangan expect gini, cooknya ringan habis itu, ringan. Enggak, tetap aja beban. Tetap aja itu cook. Ya kan? Beban panggilan itu bukan bikin untuk kita capek. Kita takut capek. Karena kita pikir gini, jalan dalam panggilan, wah gue takut capek deh. Kalau percaya gini, kita capek karena gak jalan di panggilan, itu udah pasti. Itu udah pasti. Ini beban yang begini, yang bikin kamu get up in the morning and then just go. Waktu orang lain bilang, aduh males lah. Enggak, kayak ada utang yang belum lunas gitu loh. Ya di samping cicilan lah, kalau maunya malas kerja mulai inget cicilan ya. Mulai inget cicilan, bayar utang. Nah, sekarang gini, mau ketemu kita punya panggilan. Coba tanya diri kita, masalah apa di generasi ini yang kita gak bisa tutup sebelah mata? Kondisi apa yang membuat kita gak bisa duduk diam? Di sana mungkin ada clue panggilanmu apa. Yang ketiga, mereka punya komitmen. Paulus bilang dalam kondisi yang berat, dipenjarakan, dianiaya, dikhianati. Dia bilang gini, tidak ada satu hal pun yang menggoyahkan aku. Orang yang ketemu panggilan kayak gini. Ini kayak gini. Jadi kalau umpamanya kamu habis nggak disapa doang, kamu nggak berhenti ke gereja, berarti something wrong. Kamu nggak ngerti panggilan. Kamu nggak ngerti panggilan, kamu cuma tahu, kamu berpikir kamu tahu panggilan. Enggak. Nah ini bukan sombong, ini komitmen yang lahir dari panggilan. Ini Paulus ini bukan sombong, dia komitmen lahir dari panggilan. Nah, panggilan bikin kita alasan untuk tetap jalan waktu semua bilang stop. Oke. Ada satu contoh Filipus. Dia sedang di tengah revival besar di Samaria, mujizat banyak terjadi, semua orang rasain hadirat Tuhan. Mungkin kalau kita yang di sana kita mungkin bikin story kali. Bikin reels, ya kan? Bikin konten, bilang the best moment in my life. Sadar. Momen terbaik dari hari pelayanan. Terus Tuhan bilang begini sama Filipus apa? Pergi lu ke padang gurun. Pergi lu di padang gurun. Itu masuk akal? Enggak, tapi itu panggilan. Itu panggilan. Dan di padang gurun itu dia ketemu satu pria, bendahara dari Ethiopia. Ya, yang bawa Injil kembali ke negaranya dan mengubah satu bangsa. That's a call. Itu calling. Itu calling. Kamu pilih sendiri masa depanmu berdasarkan karunia, tapi Tuhan mengubah masa depanmu berdasarkan panggilan. Iya kan? Perbedaannya begini, di mana aku merasa paling cocok versus di mana aku paling dibutuhkan. Nah, kita pilih yang paling cocok kan? Betul nggak? Kita pilih paling cocok, di mana paling nyaman, pilih di mana kamu paling dibutuhkan. Panggilan itu nggak gratis, karunia gratis. Makanya banyak orang suka half truth. Contoh gini, orang suka bicara keselamatan karena it feels good, feels free. Itu nggak free Pak. Stop bilang keselamatan itu gratis.
Kita nggak bayar karena ada Yesus yang bayar. Coba pikir baik-baik. Kencing aja bayar. Kamu pikir semua gratis. Itu makin begini, kita cuma stuck di sini, kita jadi orang Kristen murahan. Kita nggak ngerti kasih karunia itu nilainya seberapa. Setelah diselamatkan kita perlu hidup dalam panggilan. Karena penebusan bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Untuk berjalan dalam panggilan, harga bayarnya banyak. Saya mau bilang ini, harga bayarnya panggilan apa? Pertama waktu. Waktu kita yang seharusnya kita bisa pakai untuk kenyamanan kita, saya bisa main padel, saya bisa nongkrong, ngopi, ketawa-ketawa sama Karel gitu ya. Bisa macam-macam lah yang saya happy gitu kan. Kita harus pakai untuk melayani orang lain. Waktu-waktu tidur kadang-kadang yang kita korbanin. Yang kedua energi, harga bayarnya energi. Tenaga atau effort yang perlu kita investasiin sama hidup orang. Atau hal yang gak bisa langsung kelihatan hasilnya. Energi. Dan yang ketiga emosi Pak. Emosi harus kita investasikan untuk ngurus orang lain. Yang mungkin gak sadar mereka butuh itu. Susah kan? Susah. Mau marah gak bisa. Ya kan? Gak mungkin kita usir dia keluar dari gereja kan? Lalu yang terakhir uang. Firman Tuhan bilang begini, di mana hartamu berada di situ tidak mungkin kamu kerjakan panggilanmu tanpa hatimu rela ke situ. Jadi ada orang yang bilang begini, saya punya hati untuk kamu, dia invest gak untuk hidupmu? Dia invest gak untuk hidupmu? Gampang ngomong bilang saya mengasihi kamu, duitnya ke kamu gak? Lihat aja. Waktunya dia kasih ke kamu gak? Tenaganya dia kasih ke kamu gak? Waktunya dia, ini duit bisa dicari. Waktu gak bisa dicari, gak bisa, kamu punya duit berapa mau tebus waktu? Waktunya dia kasih ke kamu gak? Kita nggak mungkin bangun sesuatu tanpa kita mengasihi hal tersebut. Nggak mungkin. Saudara bilang gini, saya mencintai tubuh Kristus, bangun tubuh Kristus, baru gue percaya. Lu punya omongan. Tidak ada orang yang bilang gini, saya mencintai tubuh Kristus, tapi dia nggak mau bangun tubuh Kristus. Nggak ada. Oke, saya mau tutup dengan satu cerita. Mungkin gini. Saya tuh hari lihat satu film, saya lupa apa filmnya di Netflix. Ini seorang pemain basket. Dia bilang gini, very talented, terpilih masuk tim terbaik, semuanya oke, dia sudah latihan, sudah tanda tangan kontrak, sudah pakai jersinya, sudah dikasih jersinya. Tapi setiap pertandingan di bench. Saudara mau tahu, hancurin mental seorang atlet, nggak perlu saudara maki-maki dia. Jangan kasih main. Jangan kasih main. Saya pernah bilang sama ada satu gembala, dia mengeluh tim musiknya dia. Saya bilang begini, mau tahu gampang kamu mau hancurin skill seorang pemusik gampang. Jangan kasih dia main musik. Mati dia. Karena gini, seberapa bagus pun pemain itu, duduk di bench akan hancurin dia punya moral. Bukan karena dia gak berbakat. Tapi dia didesain untuk main, bukan untuk nonton. Bukan untuk komentar apalagi. Iya kan? Dia desain untuk main. Nah, kita sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Itu fakta. Amin? Itu fakta. Tapi dipilih tanpa berjalan dalam panggilan, itu adalah seperti terpilih, tapi lu di bench seumur hidup lu. Coba pikirin. Hidupmu jadi kayak apa? Hidupmu jadi kayak apa? Karena Tuhan gak desain kita untuk itu. We are built for more. Itu bukan slogan motivasi. Itu deskripsi arsitektur hidup kita. Saudara begini, karunia berkembang dengan latihan. Betul gak? Karunia berkembang dengan latihan. You get better
by the right practice, ya. Tapi calling berkembang dengan ketaatan. Nggak ada hal lain. Saudara mau apa? Cuma taat. Jadi mulai sekarang tanyakan bukan cuma apa karunia saya, tapi untuk siapa karunia saya. Masalah apa yang Tuhan taruh di generasi ini yang cuman saya dengan latar belakang saya, dengan cerita-cerita saya, dengan all my seasons in life yang bisa jadi jawaban. Karena kita nggak diciptakan untuk sekedar ada. Kita nggak diciptain, dibangun untuk sekedar tampil, perform di atas ini. Kita nggak dibangun untuk sekedar sukses. Dunia ingin karunia tanpa panggilan. Dunia ingin karunia tanpa panggilan. Artinya gini, Tuhan gak akan pernah dapat hati kita sepenuhnya. Kita sering berkata kita tahu di titik mana kita bagus. Di hal apa kita bisa kerjakan dengan baik. Tapi pernah gak kita nanya, apa yang kita mesti korbanin? Pernah gak kita nanya gitu, apa yang saya mesti korbanin? Supaya panggilan Tuhan tergenapi lewat hidup kita. Karena panggilan, jawabannya selalu sacrifice. Makanya panggilan is not popular. Karunia is more popular. Karena karunia bring all the spotlight to us. Spotlightnya ke kita. Waktu kita jalan di panggilan, spotlightnya ke Tuhan. Bukan ke kita. Kita diciptakan dan dibangun untuk tujuan yang lebih besar. Amin. Saya berdoa hari ini apa yang saya bagikan hari ini membantu kita untuk kita bisa discern. Kita bisa kenal panggilan kita apa. Yuk mari kita bangkit berdiri semua.